Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Puspitasari, saya dari Prodi Manajemen dengan FM 2021-13-0035. Nah, dan kehadiran saya di sini, saya akan mempresentasikan nih untuk rantai pasokan dari PT Unilever. Nah, berikut ini adalah gambar alur supply chain pada sistem distribusian produk Unilever. Dan untuk keunggulan bersaing dan untuk mendapatkan persaingan, maka untuk perusahaan nih harus bisa menyediakan nih produk sebagai berikut. Yang pertama, ada harga relatif terjangkau. Kedua, produk yang berkualitas. Yang ketiga, tepat waktu. Dan keempat adalah bervariasi. Dan untuk kita bisa tetap mencapai tujuan itu, biasanya perusahaan harus memiliki nih kemampuan. Nah, kemampuannya itu apa aja sih? Poin pertama, kita harus bisa beroperasi secara efisien mungkin. Yang kedua, kita harus mampu menciptakan produk yang berkualitas. Dan yang ketiga, cepat. Dan yang keempat adalah sangat fleksibel. Nah, aku akan menjelaskan rantai pasokan Unilever. Poin pertama ada supplier. Apa sih supplier itu? Nah, supplier ini seperti jaringan bermula dari sini yang dimana rantai penyaluran barang itu akan dimulai. Nah, supplier ini juga termasuk ke dalam kata supplier. Biasanya untuk jumlah supplier ini bisa banyak atau sedikit dan biasanya itu rata-rata berjumlah banyak. Nah, yang poin kedua ada manufaktur, yaitu di mana hubungan antara supplier dan manufaktur ini sudah memiliki nih potensi untuk melakukan penghematan. Contohnya seperti inventories dan biaya gudang. Nah, biasanya untuk penghematan ini tuh menggunakan konsep supplier partnering. Dan poin ketiga, itu ada distributor. Apa sih distributor itu? Nah, distributor itu merupakan barang yang sudah jadi dan dihasilkan oleh manufaktur, itu harus segera disalurkan nih kepada pelanggan dengan melalui chat distributor. Dan pada waktunya, nanti distributor akan menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer. Nah, poin keempat, namanya dari retailers. Apa sih retailers itu? Nah, dari gudang ini biasanya distributor itu hasil produksi disalurkan ke gudang pengecer yang nantinya itu bakal nih diletakin di rak-rak seperti itu disusun. Nah, untuk di tahap ini dapat memperoleh kesempatan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudangnya. Yang kelima adalah customer, yaitu di mana barang yang diletakkan tempat outlet ditawarkan langsung kepada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Dan biasanya untuk mata rantai supply baru betul-betul berhenti pada tahap ini. Ya, itu saja presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.